Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur, kami sudah ada di akhir bulan Oktober. Kami mau masuk bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu di bulan Oktober akan Tuhan nyatakan di bulan November. Ada berkat yang baru untuk bulan yang baru. Ada mukjizat yang baru untuk bulan yang baru. Bahkan kami percaya siapapun jemaat-Mu yang berkumpul di tempat ini dalam setiap lantainya. Setiap mereka tidak sama waktu mereka datang. Mereka pulang bawa berkat. Mereka pulang bawa mukjizat. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Agar lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini. Sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, untuk kepercayaannya saya bisa melayani pada siang hari ini. Terima kasih kepada yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk kepercayaannya saya melayani di tempat dan sesi ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, lantai 3, lantai 2, lantai 4 semuanya shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Kita akan belajar sebuah tema yang menarik saudara. Berangkat dari sebuah perenungan bersama saya dengan istri saya. Tema khotbah pada hari ini saya percaya oleh pertolongan Roh Kudus pasti akan memberkati saudara. Tema khotbahnya bisa tolong ditampilkan, The End of Me, atau akhir dari keakuan. Akhir dari sebuah mengandalkan hidup sendiri, diri sendiri. Kalau saudara lihat desainnya, ada seorang pria yang sedang menuju ke sebuah tujuan, tetapi pelan tapi pasti beberapa bagian dari dirinya menghilang. Karena mengikuti Yesus harus seperti ini. Tuhan tidak akan pernah dapat memakai seseorang ketika orang tersebut masih memegang kendali dalam kehidupannya. Makanya ketika kita belajar mengikuti Tuhan, Alkitab mengatakan demikian, barang siapa mempertahankan nyawanya justru akan kehilangan, tetapi barang siapa tidak mempertahankan nyawanya justru dia akan mendapatkannya saudara. The End of Me. Saya mulai dengan sebuah kutipan atau sebuah kalimat yang memberkati saya saudara. Kalimatnya mengatakan demikian, the end of yourself is the beginning of Jesus. Akhir dari keakuanku, akhir dari mengandalkan kekuatan, mengandalkan harta, mengandalkan jabatan, mengandalkan kemampuan kita sebagai manusia is the beginning of Jesus. Ketika saudara mulai menanggalkan keakuan saudara dan mulai menyerahkan kepada Tuhan. By the way, penyembahan keakuan adalah penyembahan tertua di dalam sejarah Alkitab. Ketika Lucifer, pemimpin pujian, dia jatuh di dalam dosa, dilempar menjadi iblis, menjadi setan. Alkitab katakan karena Lucifer hendak menyamai oleh Allah. Alkitab katakan aku hendak menaik ke tasa. Aku hendak dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar saudara, the end of me. Dari sebuah dasar perikop firman Tuhan, Injil Matius 5. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan baca berganti-gantian. Saya baca ayatnya yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, demikian seterusnya. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Ya, saya baca ayat yang pertama, ini adalah khotbah Yesus di bukit atau dikenal dengan yang namanya Sabda Bahagia.
atau dengan lebih dalamnya lagi istilah teologianya the great reversal, atau di mana Allah atau Yesus dia memutarbalikkan apa yang dipercaya dan apa yang menjadi standar dunia. Alkitab mengatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat yang kedua saudara, mengajar mereka katanya. Kalimat sabda bahagia saudara, ada ribuan orang, bahkan beberapa sepakat teolog mungkin ada ratusan ribu yang menghadiri acara pada hari itu. Dimulai dengan sebuah kalimat yang menarik, ayat yang ketiga, tolong ditampilkan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. 4 saudara. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat yang ke-8 sama-sama kita baca. Berbahagialah karena mereka akan melihat Allah. Sabda bahagia adalah sebuah esens atau salah satu inti atau salah satu karya Yesus. Yesus sendiri adalah pelaku dari sabda bahagia. Dia inti dari sabda bahagia itu. Dikatakan dalam ayat ini dia memutarbalikkan apa yang dipercaya oleh dunia. Apa yang menjadi standar dunia. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut dan sebagainya. Dan sebagainya. Ayat ini dimulai dengan kalimat yang ketiga. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ayat ini akan menampar dengan kerasnya kepada orang yang mengikuti Yesus supaya kaya. Ayat ini akan menabrak dengan kencangnya kepada orang yang mengikuti Yesus supaya diberkati. Ayat ini akan menabrak dengan kencangnya ketika dia membaca ayat ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena kata miskin di sini, ada banyak orang ikut Yesus supaya kaya. Ada banyak orang ikut Yesus supaya diberkati. Saya menganggap itu bukan sebagai suatu hal yang salah kalau baru permulaan. Katakan amin. Tetapi kalau sudah lama ikut Tuhan, saya percaya engkau mencari Tuhan bukan hanya sekedar mencari tangannya, tapi engkau lebih rindu lagi hatinya. Katakan amin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mungkin beberapa orang akan bingung. Apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah? Apakah saya harus jual harta saya Pak Pendeta biar bisa empunya kerajaan surga? Apakah saya harus jadi orang miskin, benar-benar miskin, baru saya bisa masuk kerajaan surga? Ayat ini saudara, ada banyak orang terperangkap dengan konsep kalau diberkati itu harus kaya. Kalau diberkati itu bicara materi, kalau miskin itu bicara materi. Padahal konsep itu enggak selalu seperti itu. Karena orang yang diberkati tidak selalu bicara mengenai materi. Kalau bicara mengenai materi, apa kabar para mafia, penjual narkoba, pembunuh dan sebagainya? Saudara mau bilang mereka kaya karena diberkati Tuhan? Enggak. Ada banyak orang secara materi kaya tapi miskin secara rohani. Tapi ada banyak orang juga walaupun secara materi tidak kaya, tetapi secara iman mereka kaya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang dimaksud berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Dalam terjemahan aslinya menggunakan kalimat bankrupt atau dalam terjemahan bahasa aslinya petokos. Petokos artinya miskin semiskin-miskinnya. Tidak memiliki apa-apa. Saking tidak punya apa-apanya orang ini yang petokos. Yesus bilang berbahagialah yang petokos. Orang yang miskin semiskin-miskinnya. Saking miskinnya orang ini hidup dari bergantung kepada tuannya. Kata petokos dalam Alkitab digambarkan kepada 3 identifikasi. Kata petokos dalam Alkitab. Yang pertama, kata petokos, kata miskin digambarkan dengan contoh seorang anak. Dan yang kedua, sebuah ranting. Dan yang ketiga, seekor domba. Anak adalah di pemandangan Alkitab adalah miskin. Anak tidak dapat hidup karena dia bergantung kepada orang tuanya. Ranting tidak dapat hidup karena dia harus menempel kepada
pohonnya. Domba tidak dapat bertahan hidup karena dia harus bergantung kepada gembalanya. Maka dibilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka mempunyai kerajaan surga. Hari ini kita akan belajar saudara, ada beberapa kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya dapat mengalami the end of ourselves. Atau ending dari diri saya. Ending dari hidup saudara dan saya. Menerima Yesus dengan menerima barang adalah suatu hal yang sangat berbeda. Kalau menerima barang, saudara kasih saya aqua ini. Ketika saudara kasih sama saya, aqua ini dibawa kendali saya. Betul apa tidak? Saya mau buang kek, saya mau minum kek, saya mau apakan, terserah saya. Menerima Yesus berbeda dengan menerima barang. Kalau menerima barang dibawa kendali saudara. Tapi menerima Yesus, bukan Yesus dibawa kendali saudara. Tapi saudara dibawa kendali Yesus. Ada banyak orang berpikir menerima Yesus sama seperti dengan menerima barang. Artinya ketika dia menerima Yesus, dia perintahkan kapan Yesus harus keluar, kapan Yesus harus masuk. Kapan Yesus harus ngomong, kapan Yesus nggak harus ngomong. Yang dimaksud dengan the end of me adalah ketika engkau menerima Yesus. Bukan lagi engkau yang pegang kendali dalam hidupmu, tapi Tuhan yang pegang kendali sepenuhnya dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Saya teringat ada kisah cerita analogi, ada seorang kaya raya datang mengundang Yesus dalam sebuah rumahnya. Yesus datang ke rumahnya dan orang kaya itu bilang sama Yesus, Yesus, aku hormati kamu karena engkau Tuhanku. Aku kasih kamu kamar terbaik di atas. Silakan tinggal di atas. Karena Yesus adalah Allah yang lemah lembut dan murah hati. Yesus berkata, oke. Yesus naik ke atas, tidur di kamar atas. Tengah malam datanglah perampok, gambaran dari iblis. Perampok itu datang merampok rumah orang kaya itu dan memukuli habis-habisan orang kaya itu. Dan karena dipukulin ketika dia hampir mati dia sadar, ada Yesus di atas. Dia teriak, Yesus tolong saya. Dan Yesus turun dari kamar atas. Ketika Yesus turun dari kamar atas, setan atau perampok yang melihat Yesus lari terbirit-birit. Dan orang kaya itu mulai komplain. Yesus, kan kamu tinggal di rumah saya. Mengapa kamu biarkan saya dirampok dan dipukuli oleh perampok? Yesus berkata kepada orang kaya itu, saya kan tinggal di atas. Ini kan rumah kamu. Saya hanya datang kalau kamu panggil. Orang kaya bilang, oh boleh juga. Seorang kaya bilang, ya udah, kalau gitu Yesus sekarang tidur di bawah. Kalau ada apa-apa, saya bisa dekat, cepat ditolong. Karena dia Allah yang murah hati, lemah lembut. Oke, kata Yesus. Yesus tidur di bawah. Long story short, datang lagi perampok, gambaran dari si iblis. Dan perampok ini ngerampok dan ketika mau mukul, orang kayanya teriak, Yesus! Yesus datang, setannya atau perampoknya pergi. Orang kayaknya komplain lagi. Kok saya bisa dirampok sih? Kan dia sudah tidur di bawah. Kan udah dekat sama saya. Kan udah tinggal di rumah saya. Yesus berkata kepada orang kaya itu. Kan ini rumah kamu. Saya hanya datang kalau saya dipanggil. Dan orang kaya itu berkata, ya udah. Kalau gitu, ini rumah jadi milik Yesus. Saya cuma numpang di rumah Yesus. Benar kata Yesus? Benar. Ya udah, kamu sekarang tidur di gudang, kata Yesus. Kok gitu? Kan rumah saya. Ketika orang itu tidur, perampok datang. Karena rumah itu kepemilikannya berpindah. Bukan milik orang kaya itu, tapi milik Yesus. Maka perampok itu tidak dapat merampok rumah itu. Apa yang mau saya bilang sama saudara? Kalau hidupmu milik Yesus, kalau hartamu milik Yesus, kalau keluargamu milik Yesus, kalau anak-anakmu milik Yesus, kalau jabatanmu milik Yesus, tidak ada kuasa di muka bumi ini yang dapat menghancurkan saudara. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Colek kiri kanan saudara, katakan kita milik Yesus. Haleluya. Yang pertama, bagaimana mengalami the end of me. The end of ourselves. Yang pertama, catat dalam catatan saudara. Broken to be whole. Hancur untuk menjadi utuh. 1
Sama-sama bilang sama saya, dihancurkan terlebih dahulu. Sama-sama bilang sama saya, untuk menjadi utuh. Seorang tukang bangunan kalau dia ingin membangun sebuah rumah berdasarkan yang dia mau, yang pertama dia lakukan, dia harus menghancurkan. Sebelum Tuhan bisa pakai seseorang, seringkali Tuhan harus menghancurkan orang itu tersebut. Seringkali Tuhan harus memproses orang itu tersebut. Saudara lihat di Alkitab, tidak ada satupun tokoh di Alkitab yang dipakai Tuhan tanpa diproses. Tidak ada satupun tokoh di Alkitab yang dipakai Tuhan tanpa dibentuk oleh Tuhan. Pak Pariyaji sebelum dipakai Tuhan, Alkitab katakan, kesaksian Pak Pariyaji, kanker otak, vonis sembuhnya di bawah 6%. Karena kanker otak 6 bulan akan mati, baru cari Tuhan. Ibu Darniati Pariyaji sebelum dipakai Tuhan, kakinya lumpuh, bengkak, gak bisa berjalan. Semua tokoh di Alkitab sebelum dipakai Tuhan, Tuhan hajar dulu. Tuhan proses dulu. Ini diem banget belum gajian ya. Apa gue salah khotbah apa gimana saudara? Tuhan kalau mau pakai orang, dia proses dulu. Saudara kalau punya gelas, kalau gelasnya kotor, sebelum kau minum apa yang kau lakukan? Kau cuci. Gak ada orang kotor, gak apa-apa, cacingan-cacingan deh. Gak ada. Dia apa? Cuci. Langkah untuk menjadi the end of me, Tuhan hancurin dulu. Saya percaya semua pendeta yang di mimbar ini, sebelum dia jadi pendeta, di beberapa tahun belakang yang lalu, Tuhan pukul dulu. Saya percaya saudara yang orang-orang hebat di tempat ini, para bos, para orang-orang yang punya hebat, saya percaya ada momen dalam hidupmu, Tuhan hancurin dulu. Amin. Karena ketika Tuhan hancurin, baru. Bukankah betul? Tuhan menjadi nyata ketika kita baru dipecat. Bukankah betul? Hubungan sama Tuhan menjadi nyata ketika dokter bilang ada penyakit di tubuh kita. Bukankah betul? Tuhan menjadi nyata ketika masa-masa sukar dalam hidup kita. Iman bertumbuh seringkali bukan dalam keadaan mudah. Tapi iman seringkali bertumbuh dalam keadaan susah. Iman kita menjadi bertumbuh. Ada seorang preman jemaat Tiberius. Suka jagain pub, suka jagain tempat karaoke, suka jagain tempat biliar. Ikut Tuhan, bertobat. Dan ketika ikut Tuhan bertobat dalam beberapa tahun, hartanya yang banyak habis, ludes. Rata sama tanah. Dia komplain, Pak Pendeta, kok ikut Tuhan malah jadi miskin? Kok ikut Tuhan jadi berantakan sih? Dan yang Tuhan taruh kepada hamba Tuhan itu, karena hamba Tuhan senior, bilang sama preman itu yang bertobat, Tuhan lagi habisin harta yang dibangun, diambil dengan cara dunia. Ketika harta yang diambil dengan cara dunia, Tuhan lagi bersihin. Memang kalau harta dibersihin gak ada yang jawab memang. Tapi kalau harta ditambahin, tambahin dong Tuhan, tambahin. Diratain dulu sama Tuhan harta yang diambil dengan cara dunia. Harta yang ambil dengan cara gak benar. Udah rata. Sekarang preman tersebut yang sudah bertobat, punya usaha yang maju. Anak-anaknya diselamatkan. Bahkan masa tuanya hidup dalam berkat anugerah Tuhan. Amin. Kita lihat sebuah cerita di Alkitab. Saudara siap diberkati? Kita lihat Injil Lukas 7. Ayat 36 sampai dengan ke 39. Kalau ada anak kecil mungkin orang tuanya bisa ikut mengawasi. Supaya tidak mengganggu jalannya ibadah hari ini. Injil Lukas 7. Ya. Injil Lukas 7 ayat yang ke-36 dan ke-38. Kita baca bersama-sama hanya 3 ayat. 3, 2, 1, ya. Seorang Farisi
untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah, lalu duduk makan. Ayat yang ke-37, di kota itu, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus, datanglah ia membawa. Ayat yang ke-38, sama-sama kita baca. Sambil menangis, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya, dan kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan. Saudara bisa lihat saya ke depan. Dari kisah ini ada 3 pribadi yang menarik. Yang pertama namanya Simon, si Farisi. Siapa Simon? Simon adalah religious leader, pemimpin agama, ahli Farisi. Dalam sejarah atau Jewish custom, orang Yahudi apalagi jadi pemimpin agama umur 12 sampai umur 13 tahun, Old Testament atau perjanjian lama sudah hafal di luar kepala. Dia sudah tahu custom atau kebiasaan orang Yahudi, bahkan dia tahu 300 nubuatan tentang Mesias. Dia tahu, namanya Simon, si Farisi. Orang yang terkenal baik, terkenal hamba Tuhan, terkenal pelayan Tuhan. Saya pengen saudara fokus sebentar ke depan. Karena firman Tuhan ini akan memberkati saudara. Saya pengen saudara pulang dari tempat ini kau memahami betapa Tuhan sangat mengasihimu. Simon si Petrus ini, Simon si Farisi ini maksud saya adalah orang yang menghafal. Dia tahu Old Testament. Dia tahu seluruh isi perjanjian lama. Dia tahu nubuatan, 300 nubuatan tentang Mesias. Di sudut yang lain, Tuhan sedang memberikan sebuah paradoks. Tuhan sedang memberikan sebuah gambaran yang sangat bertentangan. Yang satu terkenal dengan kebaikannya. Terkenal sebagai seorang pemimpin gereja, pemimpin agama. Tapi yang kedua dalam ayat yang ke-37 dikatakan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Petrus, Simon, si Farisi, terkenal baik, hafal Alkitab, perjanjian lama, tahu 300 nubuatan tentang Mesias. Kenapa tahu? Karena dia tahu, karena dia pendiri atau pemimpin agama. Teolog sepakat ini perempuan prostitut atau PSK atau perempuan malam atau kupu-kupu malam. Atau mungkin selamat malam duhai kekasih. Di tengah-tengah mereka ada Yesus. Alkitab ingin saudara melihat gambar ini dengan jelas. Alkitab kasih lihat ada pribadi namanya Simon, ahli Farisi. Tahu Alkitab, tahu nubuatan, tiap hari di sinagog, tiap hari di gereja, dia tahu melayani. Yang sebelah kanan, perempuan pezina, PSK. Di tengah-tengah mereka ada Yesus. Simon, si Farisi, dia harusnya tahu custom Jewish people atau kebudayaan atau kebiasaan orang Yahudi. Kalau ada tamu datang ke rumah, karena tamu adalah raja. Kalau ada tamu datang ke rumah, yang pertama yang orang si host atau pemilik rumah harus mencuci kaki dari tamu. Kenapa? Karena tamu di Timur Tengah gersang, kering, kakinya pasti akan kotor. Jadi si Simon Farisi dia tahu, dia harus cuci kaki Yesus. Setelah cuci kaki Yesus, dia harus salim, cium tangan Yesus. Sebagai gambaran, you are welcome here. Kamu diterima di sini. Setelah itu dia harus cipika-cipiki sama Yesus kayak ibu-ibu arisan. Dan setelah itu custom dari Jewish people, orang Yahudi, dia harus menuangkan minyak di kepala Yesus. Sebagai tanda we honor you. Kami menghormati kamu. Welcome. Tapi kalau dari ayat yang kita baca, adakah Simon si Farisi melakukan itu?
Dia tahu customnya, dia tahu caranya, dia ngerti apa yang harus dilakukan ketika ada tamu datang ke rumah. Dari ayat ini kita mempelajari bahwa sesungguhnya Simon, si Farisi itu, mengundang Yesus bukan karena dia mengagumi Yesus. Tapi dia mengundang Yesus karena hendak mempermalukan Yesus. Dia tahu 300 nubuatan tentang Mesias. Tapi di depan matanya ada Mesias. Dia nggak tahu. Wah, sepi banget nih. Yuk kita pulang aja yuk. Tapi in other side, perempuan berzina, PSK, berdosa. Kalau yang ngundang orang Farisi, berarti undangannya rata-rata orang apa Bapak Ibu? Pinter anak-anak. Orang Farisi. Anggap aja saudara semua di sini orang Farisi. Tolak dalam nama Yesus. Yesus datang. Kan kita lihat. Kita tahu customnya orang Yahudi. Anggap aja saudara orang Yahudi. Saudara lihat. Saudara kan pasti ngomong kan. Kok si Simon gak cuci kaki Yesus? Kok gak dituangin minyak di kepalanya? Kok Yesus gak dicipika-cipiki, cuma langsung masuk aja? Kita semua tahu. Simon, walaupun dia undang Yesus, sesungguhnya dia gak mengundang Yesus dengan maksud yang sebenarnya. Tapi di other side, ada perempuan berdosa. Saya mau tanya, perempuan ini diundang apa tidak? Mana mungkin diundang? Kan kaum agamawi lagi kumpul. Gak mungkin perempuan nakal ini atau perempuan berdosa ini diundang. Saudara perlu memahami tradisi Yahudi. Perempuan zaman itu, zaman sekarang pun. Saudara tahu Afghanistan? Samping Tambun. Afghanistan sekarang perempuan gak boleh keluar sendiri. Harus didampingi sama walinya. Jadi perempuan ini berdosa itu sama Timur Tengah sama customnya. Kalau mereka mendatangi pertemuan Simon, orang Farisi dengan semua orang-orang agamawi. Yang pertama tidak diundang. Yang kedua perempuan berdosa. Dan yang ketiga dia datang sendiri. Dalam hukum Musa perempuan yang pergi sendiri. Beberapa tingkatan bisa ditimpuk sampai mati. Dirajam sampai mati. Tapi yang saya suka dari ayat ini. Perempuan ini, Alkitab katakan. Dia maju. Saya pastikan ketika dia datang di tengah-tengah itu. Anggap aja saya Simon, si Farisi. Kok gak bilang tolak sih? Dan diri lu aja lo tolak. Dan orang lain lo gak tolak. Perempuan itu datang. Gitu. Saya rasa semua orang pasti bilang, ngapain tuh perempuan gak bener? Ngapain tuh dia? Dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang saya suka dari perempuan itu? Simon tidak mencuci kaki Yesus. Tapi perempuan ini mencuci kaki Yesus dengan air matanya. Bahkan Alkitab katakan karena tidak ada handuk, dia gak mungkin bilang, Mon ada handuk gak? Alkitab katakan, perempuan berdosa ini membuka rambutnya. Mahkota dari perempuan, rambut. Custom dari Jewish people. Perempuan rambutnya gak boleh digerai. Dibuka begitu. Harus ada penutup. Kalau perempuan rambutnya digerai di depan laki-laki yang bukan pasangannya atau walinya, itu sebagai tanda dia minta divorce, cerai. Tapi perempuan ini, dia bukan hanya mencuci kaki Yesus. Simon tahu firman, tapi gak lakuin. Perempuan berdosa ini gak tahu firman, tapi melakukan. Dia cuci kaki Yesus dengan rambutnya. Bahkan yang keren apa lagi?
ada minyak. Setiap perempuan pada masa itu bawa minyak. Minyak wangi. Karena dia perempuan berdosa. Perempuan, mohon maaf, PSK. Dia suka pakai minyak itu untuk menarik customernya. Supaya dia wangi. Supaya datang. Tapi ketika dia ketemu Yesus. Minyak itu yang harganya 1 tahun gaji kata Alkitab. Dituangkan di kaki Yesus. Yang saya percaya. Ketika dia mencuci kaki Yesus yang kotor. Saat itu juga. Hidupnya yang kotor. Juga dicuci oleh Yesus. Amin saudara. That's why Alkitab bilang apa? Dimanapun Injil diberitakan. Perbuatan wanita ini. Perbuatan apa? Membasahi kaki Yesus dengan air mata. Dan mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Akan disebut untuk mengingat perempuan itu. Yang saya takut kita menjadi Simon si Farisi. Kelihatannya di luar rohani. Tapi di dalamnya hancur berantakan. Tetapi perempuan ini walaupun di luarnya dia berdosa. Tapi dia datang kepada Tuhan. Ada banyak orang berpikir gak mungkin bisa terhilang di gereja. Siapa bilang? Ada banyak orang terhilang justru di gereja. Seorang kesaksian atau dalam sebuah cerita di dalam Alkitab sebuah perumpamaan anak yang hilang. Alkitab katakan si bungsu hilang karena pergi dari rumah bapaknya di surga. Tetapi ketika si bungsu pulang ke rumah bapaknya yang kita tidak tahu atau kita tidak pahami, si sulung juga hilang di rumah bapaknya. Kenapa? Karena si sulung iri kepada adiknya. Saya gak pernah lupa ketika saya masih jadi MC di Tiberias BSD Plaza. Saya jadi MC, di tengah-tengah lagi nyanyi, ada seorang dengan penampilan punk, rambut diri, piercing di mana-mana, penuh dengan tato. Masuk ke bangku gereja. Duduk. Karena penampilan orang ini berbeda dari yang lain. Ibu-ibu di samping punk ini langsung ambil tasnya, ku pegang erat-erat. Saya paham sih kalau orang takut, tapi jangan terlalu kelihatan. Pegang erat-erat, dia pindah bangku. Di sampingnya bapak-bapak, lihat orang yang penampilan berbeda dengan dia. Dia lihat, dia pindah ke bangku yang lain. Beberapa menit kemudian si pang ini, karena ngerasa gak diterima, dia keluar dari gereja. Berapa banyak orang yang di gereja punya judgmental spirit. Tukang hakimin. Ada seorang bapak-bapak ketemu sama orang gereja. Lagi ngobrol tiba-tiba minumannya jatuh. Wah, mata lo di mana? Kok bisa jatuh sih? Maaf, enggak ada maaf. Mata lo di mana? Karena dia kecewa dia pergi. Pergi ke pub ngebir. Ketika lagi birnya jatuh. Aduh maaf. Kamu neganya bilang, enggak, saya yang salah. Enggak, saya yang salah. Enggak, saya yang salah. Birnya saya ganti. Dan bapak-bapak itu pulang dari pub dengan pemahaman lebih enak di pub dari di gereja. Kenapa? Karena orang di gereja suka menghakimi. Judgmental spirit. Simon, si Farisi. Di depannya ada Yesus. Tapi dia tidak mengenal. Perempuan berdosa. Dia mendengar soal Yesus. Dia siap untuk mati menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Mengalami pengampunan. Makanya genap Alkitab katakan di akhir zaman. Aku mengusir setan demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Aku melakukan demi namamu. Apa jawab Yesus? Nyala engkau sekalian para pembuat dosa. Aku tidak pernah mengenal engkau.
That's why dalam khotbah-khotbah Pak Pariyaji beliau suka bilang bertobat. That's why dalam pelayanan-pelayanan gereja Tiberias suka bicara mengenai pengurapan minyak. Karena ketika kita bicara mengenai pengurapan minyak, kita bicara mengenai sebuah kasih Yesus yang mengampuni seorang perempuan berdosa, yang terkenal sangat berdosa. Tetapi ketika minyak itu dicurahkan, air mata perempuan itu mencuci kaki Yesus, Alkitab katakan dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Yang percaya kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, kita sama-sama belajar. Saudara diberkati, amin. Yang pertama, broken to be whole. Dihancurin dulu untuk mengalami kepenuhan. Ada sebuah gambar namanya kintsugi. Ini adalah sebuah budaya atau sebuah keahlian dari orang Jepang. Orang Jepang tidak pernah membuang barang-barangnya yang rusak karena dia bisa diperbaiki. Keramik yang rusak, ini tadinya keramiknya harganya beberapa dolar. Tapi ketika diperbaiki, dari pecah belah, hancur gak jelas, diperbaiki oleh seniman keramik, harganya bisa mencapai beberapa ratus juta, bahkan mungkin beberapa sampai miliar. Apa maksud saya? Ada banyak di antara kita seperti kintsugi ini. Hancur sebelum dipakai Tuhan. Hancur. Murah, bukan lagi murah, mure. Ini murah, ini mure. Gak jelas. Tolong tampilkan gambar kintsugi. Pemain keyboard bisa bantu saya. Yang membuat mahal tembikar ini bukan keramiknya. Tapi bekas dari kehancurnya yang dilapisi oleh emas. Berapapun masa lalu saudara, siapapun saudara, tapi kalau engkau mau bertobat, dia bisa tampilkan engkau gambarnya, dia bisa tampilkan engkau menjadi jauh lebih indah, menjadi jauh lebih mahal dari sebelumnya. Amin. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan bisa buat kamu jadi indah. Bilang sama yang baru ngomong, tapi bertobat. Jangan indah-indah doang. Indah-indah tapi mabok jalan terus. Indah-indah tapi selingkuh sikat terus. Makanya Pak Pariyaji suka bilang peristiwa pengurapan minyak adalah peristiwa pengampunan. Saudara kebayang gak sih, saya sebenarnya harus lari ke poin berikutnya. Tapi saya pengen saudara mudeng gitu, eling, ngerti. Ini terkenal baik, ini terkenal ngaco. Tapi ketika orang ini, perempuan berdosa ini mengurapi, membasahi kaki Yesus dengan air mata dan membasuh dengan rambutnya, Yesus berkata dimanapun Injil diberitakan, peristiwa ini akan disebut untuk mengingat orang ini. Yang kedua, bagaimana untuk bisa mengalami the end of ourselves atau ending dari keakuan. Yang kedua adalah kita lihat ayatnya yang keempat, Matius 5 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka, kayaknya Yesus tuh kasih pengajaran yang bertentangan sama dunia. Kayaknya Yesus tuh kayak gak ngerti gitu. Karena kacamata dunia, cara dunia memandang berbeda dengan cara Tuhan memandang. Dunia memandang kalau bahagia harusnya kaya. Kalau bahagia harusnya cukup. Tapi Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin. Dan berikutnya dibilang berbahagialah orang yang berduka cita. Jadi kalau bahagia harusnya kan seneng. Tapi Yesus bilang kalau engkau mau berbahagia, kalau engkau mau dihibur, berduka cita. Kalau kita baca ayat dan kita gak mengerti latar belakangnya atau bahasa aslinya, we are lost, kita kan gak ngerti. Tapi kata berduka cita dalam bahasa aslinya menggunakan kata penteo, berduka, meratap dalam kesedihan. Atau gampangnya saudara dalam terjemahan Inggrisnya menggunakan kalimat godly sorrow. Apa itu godly sorrow? Duka cita ilahi. Apa maksudnya? Ketika engkau jatuh dalam dosa, kau sadar gitu. Bukan besok, bukan nanti. Tapi, iya ya gue salah. Ketika engkau habis maki istrimu,
bukan nanti. Oh iya ya, gue salah. Kau bisa menangis karena kau ingat dosamu. Kau bisa menangis karena kau ingat pelanggaranmu. Menangisi dosa kita. Menangisi pelanggaran kita. Itu arti berduka cita. Godly sorrow. Karena ketika kita menangisi dosa kita, baru kita akan dihibur. Karena kita sadar. Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan karena membunuh Uria, karena meniduri Betsheba. Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, engkaulah orangnya. Ada alasan mengapa Daud disebut the man after my own heart. Karena ketika Daud ditegur, ketika dia menyadari kesalahannya, dalam Mazmur 51 ayatnya yang ke-13 mengatakan demikian. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus padaku. Daud meminta maaf. Daud menyesali dosanya. Bukan karena takut hukuman dari Tuhan. Tapi Daud menyesali dosanya. Karena dia sadar dia sudah melukai hatinya Tuhan. Saya menjaga hidup saya menjaga kekudusan rumah tangga saya. Bukan karena saya takut istri saya marah sama saya. Tapi karena saya gak tega lihat dia nangis. I do love her, saya sayang sama dia. Kemarin kami ngopi-ngopi berdua, saya doain orang. Sedang janji, ditanya berapa lama? Sejam paling lama. Saya buru-buru habis doain orang, datengin dia di sebuah coffee shop. Saya bukan karena takut terlambat, karena kalau terlambat takut dia cerewet. Walaupun memang faktanya dia cerewet. Tapi saya nggak mau terlambat bukan karena takut. Tapi saya nggak mau terlambat karena saya nggak mau dia sendirian. Saya nggak mau terlambat karena saya nggak mau dia nunggu. Kenapa? Karena saya sayang sama dia. Saya ke gereja bukan karena supaya Tuhan berkati saya. Saya hidup baik bukan supaya saya takut api neraka. No. Saya hidup baik, saya ke gereja karena saya tahu Tuhan sudah begitu baik sama saya. Karena saya tahu saya berhutang segalanya sama Tuhan. Jangan berbuat baik karena takut api neraka. Jangan ke gereja karena supaya Tuhan, kalau saya nggak ke gereja Tuhan nggak berkati. No, itu motivasi yang salah. Daud menangisi dosanya bukan karena dia takut hukuman Tuhan, tapi karena dia tahu dia udah jauh dari Tuhan, dia udah melukai hati. Kalau udah dosa, kalau udah jatuh dalam dosa, udah bertobat. Jangan banyak omong. Bilang kiri kanan saudara, kalau udah salah, ayo bilang kalau udah salah, jangan banyak cengcong lu. Betul? Orang kalau salah biasanya apa? Bela diri. Udah salah nyalain orang. Adam ketika jatuh dalam dosa, dia salahin siapa? Hawa. Hawa salahin siapa? Ular. Bahkan dalam Alkitab dikatakan Adam ketika jatuh dalam dosa, dia bukan hanya salahin Hawa. Dia salahin siapa? Tuhan. Dia bilang gini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang menyuruh aku. Saya percaya kalau Adam ketika jatuh dalam dosa, dia pakai cara minta ampun, nangis. Mungkin akhir ceritanya beda. Mungkin kita gak ada di Nias hari ini. Mungkin kita lagi ngopi-ngopi cantik di surga. Makanya nanti kalau kita ke surga, amin, kita cari si Adam. Kurang ngajar tuh Adam memang. Adam udah salah. Dia salahin istrinya. Dia bilang, lu sih taruh model beginian di samping gua. Salah kan gua? Daud ketika ditegur oleh Nathan karena meniduri Betsheba. Daud gak bilang, lagian sih Betsheba mandi di atap gitu. Iman memang kuat, Imron gak kuat.
Kalau salah ya salah. Minta ampun. Bertobat. Habis perkara. Kalau ngaco, ngaku ngaco aja udah. Saya salah Tuhan. Jangan bilang, ya bisnya istri saya begini sih. Habis anak saya begini sih. No. Salah is salah. Bener is bener. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. The end of me. The end of me. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar berbuah menjadi rema. Kami berhenti, hamba berhenti mengajar, tapi umat-Mu terus berkata-kata. Sampaikan roh-Mu Tuhan atas mereka. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berapapun persembahan umat-Mu, Tuhan yang balaskan dari surga. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memberi, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Haleluya.